jadi mental gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, cuman karena online ini kita bakal banyak stres karena kita berada dalam kondisi yang sama gitu. Kembali lagi bersama aku Mimpi di podcast perdana kita di 2021, dan hari ini saya melanjutkan podcast kita yang ke episode ke-10. Nah, teman-teman sekalian, kita nggak kerasa nih ya, udah 1 tahun 2 minggu nih kita udah merasakan pandemi seperti ini, dan pasti sobi semua merasakan perkuliahan online yang sangat-sangat membingungkan, sangat-sangat membosankan dan melelahkan sekali. Nah, karena kondisi itu pasti membuat sebagian besar kita merasakan stres yang berkepanjangan, entah kita depresi, entah kita bosan, entah kita lelah-lelahnya gitu ya. Nah, maka dari itu, dari podcast IPD TV akan menggunakan dan melaksanakan nih gimana sih kiat-kiat untuk mengatasi stres pada saat pandemi dan kuliah online seperti itu. Berhubung pasti sobi semua sedang berorganisasi atau juga sedang berada di komunitas yang lainnya. Nah, mungkin podcast ini bisa berguna nih untuk teman-teman sekalian. Kira-kira dari sobi ada yang tahu nggak sih narsumnya kita siapa? Nah, jadi narsum kita kali ini adalah orang yang sangat ekstrovert gitu ya, ekstrovert. Terus itu dia adalah orang yang keren banget ya, dan merupakan salah satu orang ternama nih di BMKM Unmul seperti itu. Ada yang tahu nggak sih kira-kira? Tahu nggak ya? Iya. Oke, langsung saja saya panggil narasumber kita, Kak Mimil. Hai. Hai semuanya. Jadi kita santai aja nih ya kan? Saya kan introvert. Oh iya. Bukannya introvert ya? Nggak tahu deh. Oke, jadi sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu nih ya. Narsum kita yang sangat luar biasa seperti itu pada hari ini. Oke, silakan. Halo semuanya, panggilannya Sobi ya? Ya, Sobi. Sobi apa? Sobat PD TV ya? Oh, iya banget. Halo Sobi, Sobat PD TV, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dikuatkan dan happy terus gitu ya. Kenalin semuanya, nama aku Mimil, panggilannya Mimil gitu ya. Teman nama lengkapnya Nur Kamila. Aku dari FKM. Boleh nama fakultas? Boleh dong. Fakultas FKM angkatan 2018. Tadi Vivi udah kenalin panjang gitu kan ya. Nah, tapi aku nggak sekarang gitu kok teman-teman. Nggak, aku cuma manusia biasa. Terus teman-teman biasa. Manusia biasa yang tidak pernah luput gitu kan dari kesalahan. Karena semuanya nyebelin. Allah, cakep. Gitu. Jadi salam kenal semuanya. Salam kenal ya. Oke, jadi kita nih masih maba sebetulnya kan, Mbak. Maba banget Bun. Adanya udah 2 padahal gitu ya di fakultas. Aku 2 ya. Udah lama mau 3 tahun ini ya. Tahun lagi 4 tahun. Udah Bun. Oke, gimana nih kabarnya Kak Mimil? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik, tadi aku tuh udah tanya kabar gitu ya. Sebenarnya coba ya, ada nggak sih orang yang kalau misalnya tanya kabar pasti mau nggak mau, sehat nggak sehat pasti akan selalu mencoba untuk bilang sehat gitu kan. Baik nggak baik pasti akan berusaha untuk bilangnya baik. Jadi ya baik dan sehat. Sekalipun nggak sehat ya harus tetap sehat gitu kan. Karena semua terbangun dari mindset. Betul sekali. Oke. Kalau kabar perkuliahan gimana nih? Aman atau ya selama 2 semester nih ya? 2 semester ya, cukup lama juga udah online di depan layar dari pagi sampai pagi gitu ya. Dari pagi. Lagi pernah ngupes-ngupes kan. Aduh, Masya Allah. Gimana nih? Kira-kira apakah Mimil udah kayak awal-awalnya pusing, terus lama-lama udah mulai terbiasa nih ya? Kadang kita kuliah juga dimanapun, kapanpun ya sambil-sambil kayak gitu. Gimana nih? Apakah udah ada stres-stres atau penat sekali nih gitu ya? Stres? Terus banget gitu. Iya, terus banget gitu kan. Sebenarnya ini kayaknya dirasakan sama semua orang, Vivi juga, aku juga, teman-teman Sobi di luar sana juga gitu kan. Stres banget iya pasti, cuman ya pasti kita bisa gitu kan ngelewatin itu, dan emang sulit gitu kan, apalagi
apalagi di masa-masa awal kemarin gitu kan. Dan sekarang juga mungkin kita perlu pembiasaan bahasa baru gitu kan, karena mau transisi mau menuju offline gitu kan. Jadi kita yang udah kemarin sempat terbiasa online, mau nggak mau kita harus mencoba lagi nih membiasakan diri offline. Jadi akan ada adaptasi baru lagi yang kita coba. Jadi ya emang pada dasarnya hidup memang kayak gitu ya kan ya. Sulit ya sulit, cuman ya bukan berarti nggak bisa gitu sih kalau aku. Kalau kuliah stres ya stres, apalagi teman-teman yang tugas gitu kan ya, siapapun dimanapun dan kapanpun tugas, apalagi kita ya kuliahnya di rumah aja gitu kan ya. Tanggung jawab kita bukan hanya sebagai mahasiswa yang pada pendidikannya aja, tapi juga punya tanggung jawab sebagai aktivis gitu kan, teman-teman yang punya amanah di luar sana. Terus juga punya tanggung jawab sebagai anak gitu kan, kita sebagai adik, kita sebagai kakak, kalau sebagai anak kita juga punya peran dan kita harus menyeimbangkan itu. Jadi menurut aku yang menjadi agak sulit itu ya di situ sih, kalau masa-masa pandemi ini online ini kita harus bisa menyeimbangkan ketiga itu. Kalau dulu kan offline kita di kos aja gitu kan, kita bisa menyeimbangkan udah organisasi kuliah aja, tapi di rumah enak dong kalau misalnya kita cuma rebahan doang, nggak ada inisiatif untuk mempunyai peran gitu kan, membantu orang tua kan, cuci piring nggak apa kan gitu sih. Kalau aku sih kira situ aja, sama jenuh paling. Nah, jadi kita udah bahas di kondisi kami mil ini gimana nih pada saat online beramanah dan membantu orang tua seperti itu. Menurut Kak Mimil nih, apa sih stres itu pada saat kita lagi sama pandemi gitu ya? Apa sih stres itu ya? Bahasa singkatnya atau yang setahunya gitu kan? Kalau stres itu tuh sebenarnya artinya kayak sebuah respon gitu kan ya, respon reaksi dari diri kita, tubuh kita gitu kan ya, dari hal-hal yang di luar terjadi, misalnya dari penekanan, ancaman terjadi gitu kan. Stres itu terjadi di situ, dan stres itu macam-macam gitu kan ya. Ada stres secara fisik gitu kan, ada juga secara mental gitu. Dan stres ini jika berkepanjangan gitu kan, atau kesedihan yang berjangka panjang itu nanti lama-lama bisa berujung depresi dan mempengaruhi bukan hanya kesehatan secara fisik gitu kan, tapi kesehatan mental. Itu sih kalau singkatnya stres. Tapi kalau bahasa paling dekatnya dengan kita stres itu ya dari pikiran. Ya itu overthinking gitu overthinking gitu kan ya. Apakah yang dipikirkan tentang diri kita kah, orang lain kah, doi kah, siapa kan gitu kan. Ya stres dari pikiran lah gitu ya. Nah, berarti kan ada stres fisik sama stres mental gitu ya. Nah, kalau Kak Mimil biasanya lebih sering ngerasain stres fisik atau stres mental? Tapi kayaknya stres mental. Iya, kalau masa-masa online itu jadi mental gitu loh. Aku nggak tahu kenapa, cuman karena online ini kita bakal banyak stres karena kita berada dalam kondisi yang sama gitu. Kalau kita di masa-masa offline gitu kan, kita sibuk, kita sama-sama sibuk juga online atau offline gitu kan. Kuliah tetap, rapat juga tetap. Cuma bedanya kita punya dinamika dan perbedaan kegiatan gitu. Kita rapat A, B, C, D, bisa aja nih rapat A di lokasi sini, rapat B di tempat lain. Tapi kalau online, kita memang rapat dan boleh, tapi kita dengan satu media zoom. Ya mungkin ganti tempat gimmick gitu kan. Nah ini yang memicu gitu sih kalau aku. Nah, tadi itu kan ada kira-kira stres mental gitu ya, bikin stres mental. Nah, selama ini kira-kira gejala sama penyebabnya lebih kemana sih? Apakah memang officially dan especially lebih ke kuliah gitu ya, atau ada hal yang sebenarnya kalau stres itu kan kita kan mendalami, breakdown gitu ya. Nah aku baru-baru ini tuh mempelajari yang namanya, ini nggak tahu pelajaran dari mana, cuman aku berusaha memaknai diriku sendiri dengan cara membreakdown kesedihan. Serius, jadi yang di breakdown tuh bukan hanya random gitu kan, kalau kita bikin tapi kesedihan dan kekrusian kita juga perlu di breakdown. Kenapa? Ini jadi wadah kita buat lebih dikenal lagi dengan diri kita. Dan aku nggak tahu kenapa di masa-masa kuliah ini dan di tahun pandemi ini aku jadi merasa lebih menemukan diri aku gitu. Jadi aku sampai membuat kata aku menemukan aku gitu. Jadi selama ini kita emang 24/7 gitu ya sama diri kita sendiri, tapi kita mungkin lebih paham dengan orang-orang yang kita nggak paham dengan diri kita sendiri gitu. Terus tadi ditanya apa tadi? Gejala dan penyebab. Gejala. Nah, untuk kalau ditanya gejala dan penyebab dan sebagainya gitu, itu setiap orang pasti punya tanda dan gejala beda-beda gitu kan ya. Dan teman-teman tahu kan, aku bukan berdasar psikolog dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman ya, khususnya pertama harus memahami diri teman-teman dulu gitu kan. Nah, setiap orang punya tandanya masing-masing. Nah, tanda-tandanya itu juga macam-macam. Ada yang secara fisik dan ada juga secara mental. Kalau secara fisik nih, orang-orang yang stres gitu kan, misalnya nih aku ada stres, tumbuh misalnya jerawat gitu kan ya, atau enggak jadi nafsu makan meningkat gitu kan. Jadi kayak bawaannya mau makan. Tapi ada juga orang yang kalau misalnya stres dia bawaannya nggak mau makan gitu. Aku iri sama orang-orang kayak gitu tuh, pengen juga nggak bisa mau makan kan. Nah jadi gitu. Terus juga ada kalau misalnya orang-orang yang stres tuh dia bawaannya pengen tidur aja, karena dia punya peluapan perasaan dia tuh yang ada cara macam-macam gitu. Terus juga ada misalnya orang-orang
bacot gitu kan. Itu terus juga ada orang kalau yang dia stres dia dikit-dikit nangis gitu kan, dipanggil aja kamu kenapa, nangis udah langsung nggak bisa dong kalau ditanya kamu kenapa ya kan. Kamu bisa nggak kalau ditanya kenapa? Enggak sih, Kayak jangan tanya deh, kayak rasanya pengen nggak bisa nih ya. jangan ditanya lah, oh gitu kan, kayak gitu. Kayak tunggu kita cerita nih baru bisa. Ya jadi tanda-tandanya di situ kan kita jalan-jalannya kan kita lihat. Nah terus cara kita mengenal ya teman-teman balik lagi, teman-teman harus kenal sama teman-teman dulu gitu, karena setiap orang punya tanda dan gejala yang beda-beda. Kalau Vivi mungkin beda, kalau aku beda. Kalau aku pribadi, aku tuh mengenal, aku mulai stres tuh ketika aku bener-bener kayak bingung harus memulai dari mana. Aku tipe orang yang terstruktur, aku harus punya to-do list, aku harus ngapain. Bukan cuma satu kali tapi dalam jangka panjang gitu aku udah punya, dan aku harus udah tulis semua dalam kalender dan ditulis juga kan. Tapi ketika aku sudah menyusun semuanya tapi aku nggak bisa ngerjain, nah itu aku udah mulai ini aku kenapa nih kok nggak kayak biasanya gitu. Terus yang kedua adalah aku bakal lebih sering nangis. Nah itu tanda-tanda aku kayaknya lagi stres gitu, sering nangis. Kan ada juga tuh orang yang sering marah gitu. Dan kalau makan aku dulu tuh aku apa pengen makan dulu, tapi sekarang nggak terlalu, aku lebih banyak nangis. Kalau gitu, kalau aku tanda-tanda aku stres kayak gitu, itu baru gejalanya. Untuk solusinya gimana? Itu balik lagi ke teman-teman tuh macam-macam lagi caranya. Kalau Vivi gimana emangnya tanda-tanda stres? Kalau tanda-tanda ya pasti sama sih, jerawat kedua tuh sama juga nangis. Terus aku pernah nih kayak seharian itu bener kayak tidur aja, bener kayak seharian tidur kayak ada rapat ya sambil rapat tapi rebahan kayak bener kayak ya udahlah yang penting hadir itu ya. Mungkin kayak ada gitu yang namanya muncul gitu di gimit ya kan, kayak gitu sih. Terus tuh kadang kalau misalnya benar-benar stres itu ya bawaannya pengen cari hal-hal yang buat kita relax sih. Relax benar. Mungkin ini lanjut langsung ke penanganan ya, penanganan sama pencegahan. Kalau dari aku sih sendiri jalan ini jalan sendirian. Sama. Jalan sendirian malam juga. Malam kayak ya malam lah ya, seringnya kapan gitu kan ya. Terus kadang jalan ke kafe sendiri sama terus dulu. Jadi itu adalah salah satu hal termudah, hal tergampang yang bisa aku lakukan. Mungkin itu di pikiran orang, di pikiran ibuku juga mikir kayak ngapain sih sendirian cewek lagi gitu kan ya. Bener-bener. Kamu kayak anak hilang gitu ya. Teman gitu kan. Tapi itu kayak tiap orang cara untuk menangani dan untuk membuat kita menjadi kembali ke seperti semula itu adalah cara aku yang paling mudah seperti itu. Dan aku relax seperti itu. Kalau kadang kan orang kayak jalan ke tempat yang jauh sama orang-orang sama ya rame-rame lah. Aku adalah aku gitu loh. Jadi mungkin orang mikirnya kayak gitu ya udah biarin aja. Jadi kalau misalnya aku nih ya, ini mungkin bisa diterapin juga kan buat semuanya. Dasarnya kita dalam mengelola stres gitu, kenapa kita sebagai remaja gitu kan, kita punya banyak bukan lupa ya, punya banyak pikiran gitu, apalagi kita dalam masa-masa pencarian jati diri, emosi kita juga masih belum stabil gitu kan ya, dan kita belum sedewasa orang-orang yang di luar sana yang memang sudah ya umurnya 25 tahun ke atas gitu kan ya. Nah caranya pertama adalah yang paling utama adalah yang aku baru benar-benar pahami dan aku lakukan adalah satu, mengakui gitu. Jadi harus ada yang namanya pengakuan dari diri kita kalau kita lagi stres misalnya, atau kita lagi sedih, atau mungkin kita lagi marah gitu. Kadang kita selama ini tuh selalu berpositif thinking gitu kan, kayak ya nggak apa-apa, bisa yuk, Fake gitu ya. iya, sebenarnya bagus, berpositif thinking itu bagus, tapi kita tahu kan segala sesuatu yang berlebihan kita nggak bagus gitu kan. Yang berujung ya jadinya ini toxic positivity gitu kan. Jadi makanya kesedihan, kemarahan dan emosi apapun, emosi kan ada perasaan lah ya, itu harus diakui. Yang pertama itu adalah diakui. Kenapa kita perlu mengakui? Kita nggak akan bisa mencari solusi dari apa yang kita rasakan kalau kita nggak mau akui dulu, karena kita nggak tahu kita ngerasain apa. Kita selalu menutupi dengan pura-pura bahagia dan sebagainya. Aku pikir dulu pura-pura bahagia itu bisa menutup segalanya, bisa bantu aku menyelesaikan masalah dan sebagainya. Enggak, justru itu menambah masalah. Oke, mungkin masalah di sana selesai, tapi masalah di sini tuh nggak selesai gitu. Satu, mengakui. Kedua adalah teman-teman cari cara apa yang paling teman-teman suka untuk menghealing diri. Jadi healing itu istilahnya yang menepi gitu kan, yang menepi sedih. Teman-teman jangan merasa takut atau merasa gimana gitu kalau sedih. Sedih itu adalah hal yang manusiawi. Sedih itu bukan sebuah dosa gitu kan ya, bukan suatu hal yang menghinakan. Jadi ya udah,
harus diakui. Oke, aku sedih, oke aku marah, oke aku sangat-sangat kecewa misalnya, oke aku sangat-sangat sakit hati misalnya. Udah, oke sampai situ dulu. Setelah ini apa yang harus lakukan gitu kan ya? Oke aku menepi dulu. Kenapa? Karena harus menepi gitu kan ya. Ketika memang tidak ada urgensi kegiatan yang kita lakukan atau aman apa, boleh teman-teman menepi dengan cara misalnya ya konfirmasi dengan orang-orang yang paling terpercaya gitu. Ataupun memang mau langsung menepi nggak masalah ketika memang tidak ada hal-hal yang istilahnya meninggalkan orang lain ataupun misalnya yang ada tanggung jawab kita harus lari. Ya kayak gitu ya, menepi. Istirahat tuh boleh gitu kan ya. Itu adalah hal yang wajar dan itu malah menurut sebuah kebutuhan kita sebagai manusia, karena kita adalah manusia yang punya perasaan. Kita sebagai perempuan, kita semua merasa gitu. Jadi harus mengakui itu, menepi. Nah, healing lagi teman-teman harus cari tahu. Teman-teman yang belum tahu gimana caranya, itu kita cari tahu. Kalau mau cari tahu jawabannya di sini, itu nggak ada jawabannya. Ada jawaban untuk Vivi dan jawaban untuk saya. Jadi makanya kenal lebih lagi diri teman-teman. Teman-teman sukanya apa? Kira-kira teman-teman merasa rileks ketika apa? Misalnya nih, aku merasa sangat-sangat rileks ketika misalnya aku sendiri. Mungkin orang-orang melihat Mimil itu adalah orang yang hahaha hihihi ceria sana sini suka santai. Iya, suka gitu. Tapi aku suka sendiri. Aku suka banget sendiri. Suka banget banget. Langsung lagi banget. Jadi kayak enak aja gitu. Kadang kita merasa riuh gitu kan ya dengan orang-orang banyak gitu kan. Mungkin buat aku orang yang sering ketemu orang banyak, kadang ngerasa capek juga bertemu dengan orang banyak. Orang yang jarang bertemu orang juga ngerasa capek sendirian, pengen ketemu orang. Ya udah gitu, dicari caranya gitu. Ada orang yang perlu healingnya dengan cara ketemu orang. Ya udah lakukan itu. Ada orang yang mau healing dengan cara dia sendiri. Lakukan itu. Kalau kalian butuh teman, cari teman mana yang paling kalian percaya, yang kalian paling enjoy dan nyaman dan bisa memberikan respon yang baik untuk kalian ketika kalian curhat gitu. Karena ketika curhat sama orang lain pun kita melihatnya juga ada orang yang sekedar pengen tahu doang, bukan karena peduli kayak gitu. Itu dua healing ya, cari. Kalau aku suka banget jalan-jalan keliling, malam-malam gitu kayak merasakan angin. Aduh enak banget. Iya, aku suka langit pagi, tapi aku lebih suka lagi hawa langit malam. Nggak tahu kayak benar busuk di pikiran kita itu jadi lebih lurus. Iya, jadi lurus. Kita secara nggak sadar jadi lebih terbentur lagi. Oh aku sedih karena ini. Oh tadi pagi aku kayak gini. Oh orang-orang tuh pernah bikin aku. Oh aku ternyata marah karena ini. Dan secara nggak sadar mungkin air mata akan jatuh gitu kan ya jalanan dari. Itu jadi kita punya keikhlasan untuk menerima. Aku sedih gitu. Jadi teman-teman harus pertama itu. Satu dua tiga. Pertama adalah mengakui gitu kan, mengakui. Kedua adalah menepi dengan cara ya cari cara kalian gimana healing gitu kan. Perlu yang namanya bintang gitu kan ya. Karena di situ kalian bisa benar-benar mengenal aku menemukan aku. Dan yang terakhir ya setelah teman-teman merasa relax gitu kan ya, teman-teman udah tahu nih akarnya apa, cari cara gitu kan gimana solusinya untuk menangani ya masalah-masalah yang ada dan sebagainya. Bukan berarti kita beristirahat itu berhenti gitu ya. Ingat bahwa yang beristirahat dan berhenti itu adalah hal yang berbeda. Udah setelah teman-teman sudah punya energi, udah tercas lagi gitu kan ya dayanya, silakan kembali lagi, survive lagi. Kalau kata besar gitu kan, ingat gitu ya, berserah bukan menyerah. Betul, bener banget. Dan aku tuh suka banget sama quotes dari seseorang yang dia tuh bilang gini, jangan takut menderita gitu ya, karena derita adalah bagian dari perjuangan. Justru kita harus takut ketika perjuangan itu tanpa derita. Jangan-jangan ya kita lagi nggak perlu memperjuangkan apa-apa. Betul. Gitu. Jadi kayak ya udah ketika memang ada kesulitan yang terjadi, teman-teman stres, jatuh, bangkit lagi, mungkin teman-teman sudah pusing kali ya dengan kata-kata itu, kata-kata motivasi yang jatuh bangkit, tapi itu memang itu doang yang bisa kita lakukan. Kita tuh perlu bertahan gitu. Dan kenapa tadi dari awal aku bilang mengakui kesedihan atau apapun itu yang teman-teman rasakan, karena kita sebagai manusia itu dituntut untuk berusaha kuat, bukan untuk selalu kuat. Gitu. Itu dulu sih kayaknya. Berarti selama ini Kak Mimil mempercayai bahwasanya hidup itu kayak roda berputar. Senang, sedih. Jadi wajar ketika kita merasa bahagia, kita jatuh, tapi jangan pernah jatuh sejatuh-jatuhnya seperti ya. Jangan lupa balik lagi sejalan itu sampai kita berlarut-larut dengan kesedihan yang ada gitu. Misalnya kalau kayak galau, boleh banget karena manusiawi gitu. Tapi jangan sampai galau itu yang kalian berlarut-larut sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai kalian jadi nggak produktif, nggak bisa jadi diri kita yang sebenarnya kayak gitu. Itu kan jadinya kayak sebenarnya ada aja solusinya. Misalnya udah ngasih aja nih jalannya nih kamu nih, tapi kita yang nggak mau sebenarnya. Jadi juga perlu ada effort dari kita buat keluar dari kesedihan itu. Gitu sih. Berarti tadi salah satu solusi atau penanganannya kami
stres, kita ini lagi galau, kita ini lagi capek gitu loh, kita butuh sendiri seperti itu. Yang kedua adalah menepi gitu ya, healing untuk menemukan cara gitu ya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu. Nah mungkin yang mau saya tanyakan adalah mengakuinya ini adalah mengakui sendiri atau mungkin mengakuinya kita bercerita ke orang terdekat kayak gitu. Oke, nah itu balik lagi, selalu balik, hidup ini yang punya kita gitu kan, yang paling kenal kita gitu kan ya. Mungkin benar gitu, orang tua gitu yang ngelahirin kita gitu kan, rawat kita, tapi yang untuk rumah itu adalah diri kita gitu. Kita tuh punya penampilan, punya wujudnya diri kita tuh beda gitu ya. Ketika kita di depan orang yang baru kita kenal, orang yang kita kenal banget, dan depan keluarga itu beda. Betul. Dan itu aku baca itu faktanya, dan itu benar-benar aku rasakan. Aku di depan orang baru, orang udah kenal banget, sahabat gitu, biasanya sobat gitu kan, sama keluarga tuh beda gitu, pasti ya. Nah teman-teman harus kenal dulu di situnya. Terus cara mengakuinya teman-teman bebas gitu. Teman-teman lebih enjoy di mana? Mengakui ke orang lain dengan cara curhat gitu kan. Kamu curhat dengan sahabat kalian kah, orang tua kah, sembarang, doi kah, apakah kan bebas gitu kan, karena punya kenyamanan masing-masing. Atau ya mengakui ke diri sendiri. Dan tapi yang paling penting adalah sebelum kita mengakui ke orang lain, itu ke diri kita sendiri dulu. Karena kadang kita punya pagar gitu loh buat ngaku ke orang lain. Kadang kita masih sedikit apapun kita, sahabat kita, pasti ada hal yang masih kita tutupin gitu. Masih ada yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi yang paling pertama adalah diri kita. Sebenarnya kunci kebahagiaan gitu kan ya. Semua ada dari hati kita, dari hati gitu. Jadi kayak orang lain gak akan ngerti kita kalau kita sendiri gak ngerti kita gitu. Orang lain gak akan cinta sama kita kalau kita gak cinta dulu sama diri kita sendiri gitu. Dan ini yang baru-baru aku pelajari banget sih, kayak aku lagi berusaha mencintai diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri untuk menjadi manusia yang lebih seutuhnya gitu. Berat sih kalau sudah bahas-bahas itu. Hati. Tapi memang teman-teman manajemen hati itu susah banget, bener-bener kayak mungkin sampai saat ini tuh aku masih nggak bisa titik gitu kayak ada apa-apa gitu ya, karena memang betul ya yang pernah aku baca itu kebahagiaan itu bukan di saat kita jalan, bukan di saat kita membutuhkan waktu untuk menghibur diri, tapi hatimu gitu. Benar-benar kayak kalau dari hatimu sendiri memang nggak benar, ya gimana kita mau nemuin solusi kita. Cari definisi kebahagiaan dari kalian sendiri. Misalnya ada orang yang bahagia ketika dia hang out sama teman-temannya, ada orang yang bahagia ketika dia bisa beli apa yang dia pengen, ada orang yang bahagia ketika definisi bahagia ketika dia bisa achieve apapun yang dia pengen. Tapi kalau definisi bahagia aku adalah ketika aku bisa menerima diriku, dan karena kalian bisa komitmen ya, komitmen konsisten istiqomah akan mencintai diri sendiri. Mungkin hari ini, detik ini aku mencintai diriku seutuhnya. Besok ketemu orang yang di atas aku insecure lagi, nggak cinta lagi. Nah itu, jadi memang harus dibangun terus-menerus, dan namanya hidup ya, sampai kita mati pun sebuah proses belajar. Belajar juga nggak cuma di sekolah aja, tapi belajar dengan diri kita sendiri. Jadi karena nggak ada sekolahannya, hanya perlu sih sebenarnya yang namanya self improvement gitu kan, pemahaman lebih diri. Makanya ada orang yang insecure, overthinking ya, karena dia belum mengenal seutuhnya tentang dirinya dan belum tahu cara menanganinya. Aku pun juga sedang masih belajar. Nah, terus pertanyaan terakhirnya gimana sih kira-kira solusi Kak Mimil buat menghadapi kuliah online? Misalkan sehari nih, kuliah kan nggak seharian gitu ya, dan tugas pasti nggak seharian juga. Terus gimana sih solusinya Mimil buat menghadapin itu, sama solusi buat mungkin stres ada hal lain kira-kira? Mungkin masa pandemi gitu kan ya, masa online, dan kita berdoa semoga semester depan udah bisa kembali kehidupan kita seperti sebelumnya, meskipun tidak seperti sebelumnya gitu kan ya, mirip-mirip lah gitu. Kita udah bisa ketemu lagi, bisa enjoy lagi, dan selama ini kan masih sisa waktu sedikit ya teman-teman, jangan merasa terlambat, kita masih bisa memperbaiki pola hidup kita. Dan aku kuncinya adalah yang aku baca, gimana kita tetap produktif, bisa ngelimit stres kita adalah tetap lakuin apa yang kalian lakukan selama offline seperti online. Dan ini beneran aku nyesal banget, aku baru menerapkan ini di tahun ini. Kenapa aku nggak lakukan kayak dulu? Jadi misalnya nih, ini contoh paling kecil adalah membiasakan diri yang sama seperti offline atau online. Mandi, misalnya mandi ya. Kita selama online mandi itu pasti kira ngepel gitu kan ya. Karena kayak udah buka laptop kuliah aja gitu kan. Padahal kayak kalau misalnya offline kita bangun tuh pagi banget, mandi dulu, sarapan dulu, panasin motor dulu. Sedangkan kalau online kita buka laptop mau pakai baju apa udah tetap jadi, kita orang kuliah gitu kan. Mungkin pakai lipstick sedikit ya, atau enggak pakai kamera. Hidup kita sudah. Jadi kayak berusaha membiasakan diri seperti di
Nah itu benar-benar aku lagi baru terapin. Mau jam berapapun aku kuliah, mau aku kuliah atau enggak, aku tetap mandi pagi. Dan itu baru mandi, belum kayak kegiatan kecil lainnya misalnya kayak olahraga dan sebagainya. Aku bukan tipe orang yang suka olahraga, tapi baru-baru tahun belakangan ini aku berusaha untuk mencintai olahraga. Bukan karena pengen apa gitu kan, tapi karena itu sebuah kebutuhan kita. Olahraga bukan cuma istilahnya ya dapat misalnya badan jadi bukan sebuah, tapi kan ngaruh juga ke mental kita gitu kan, karena meningkatkan hormon kebahagiaan juga kalau olahraga itu, bener ya? Betul. Kayak gitu. Terus masuk di pedoman gizi, masuk ke 10 intinya aku lupa ya, intinya termasuk di dalam gizi yang mana itu menjadi sebuah kebutuhan kita setiap hari, memang minimal 30 menit lah setiap hari. Jadi hormon endorfin itu jadi tinggi karena kita kalau jadi happy juga. Aku nggak tahu, aku mau dari sekarang berusaha untuk nggak stres, aku coba olahraga, jadi kayak udah jadi lebih relax aja dan jadi lebih produktif. Aku nggak tahu kenapa ya, apakah mindsetku aja atau apa gitu ya. Terus jadi teman-teman juga bisa gitu untuk rutin membuat yang namanya to-do list gitu kan. Nah tapi ya bagi lagi teman-teman kan punya cara masing-masing. Ada orang yang based on tulisan gitu kan, ada yang misalnya dia random aja gitu ngalir aja. Aku juga dulu selalu nulis, tapi sekarang aku baru-baru aja pakai aplikasi nih. Aku nggak promosi ya, aplikasi yang to-do list yang enak aja. Namanya apa tuh? Any.do. Mungkin bisa itu di-download di Play Store. Nah itu bisa enak aja ditulis, bisa ngatur juga jamnya, reminder juga jika enak. Karena kan sekarang aku juga mageran nulis ya, jadi ya udah dicatat aja. Jadi teman-teman juga lebih terstruktur. Jangan juga membuat to-do list yang terlalu padat, yang nggak realistis. Juga teman-teman stres sendiri, justru malah stres, mau ngelimit stres malah tambah stres gitu. Jadi buat to-do list yang realistis gitu. Terus setelah kalian buat to-do list, jangan lupa untuk menyelingi kebutuhan kita ya. Jadi bukan hanya ngurusin kuliah, ngurusin amanah gitu kan, yang ngurusin apa, tapi kita lupa ngurusin diri kita sendiri. Masukin aja gitu, misalnya kita olahraga, jalan-jalan sama teman gitu kan ya, atau enggak misalnya jalan-jalan sendiri, itu pasti diselingin dan lakuin kegiatan apa yang memang kalian enjoy. Aku baru-baru ini lagi senang aja, lagi kembali senang untuk foto-foto, video-video pakai HP. Aku senang aja gitu. Jadi kayak udahlah, meskipun memang penuh juga kan, rekam-rekam aja gitu. Atau kan teman-teman foto-foto kah, apakah teman-teman suka misalnya jalan-jalan, lakuin itu, diselingin. Kenapa? Supaya teman-teman gak stres, karena teman-teman punya me time. Yang suka maskeran, skincare gitu. Yang suka misalnya baca buku, dengerin podcast kayak gitu. Podcast ini maksudnya ya. Ini kan museum lainnya kan Podcastnya biasanya nonton ya sobi-sobi ya gitu. Terus abis itu kalau setelah itu adalah teman-teman yang perlu teman-teman tahu adalah tadi sudah ya, pertama adalah buat to-do list gitu kan ya. Terus juga lakukan kegiatan sesuai dari offline sama online, disamakan, jangan sampai dibedakan karena ya itu yang membuat kita jadi mager dan malas. Dan ketiga adalah teman-teman harus tetap dress up, show up, and speak up gitu guys. Jangan sampai ketika di masa pandemi ini kita jadi mager gitu kan, kita nggak yang speak up nih ya, kita malas gitu kan, rapat aja lah, datang aja lah, nggak usah yang penting hadir aja lah. Jangan, sedangkan kalau kita di offline kita semangat bara-bara buat menyampaikan opini dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di pandemi kita malas, ya jangan. Ya justru itu yang jadi terjadi, kita jadi nggak produktif, jadi malas dan akhirnya stres kayak gitu. Nah itu terus juga misalnya tuh di kuliahan, coba kalau emang kalian pengen nanya, kalau emang enggak ya udah nggak usah dipaksakan. Kalau misalnya dosen tanya, kalian tahu jawabannya, coba ngomong gitu. Kan itu juga secara nggak sadar melatih skill public speaking kita gitu. Jadi takutnya nih ya kalau kita boleh tiba-tiba offline karena lama ngomong di Zoom, kaget gitu kan ngomong di manusia gitu kan. Selama ini kan ngomongnya depan laptop nih, ketemu orang, ketemu manusia, jadi nggak bisa ngomong. Nah makanya harus tetap di skillnya tetap dilatih gitu, speak up-nya. Jadi yang terakhir adalah dress up ya. Nah gimana sih menurut Mimil dress up maksudnya? Gimana tuh ya? Maksudnya kita harus lebih berpakaian seperti layaknya offline atau kita lebih untuk kacau gitu ya? Iya benar. Jadi kalau kita dress up, kita tadi yang aku di awal bilang ya, jadi jangan sampai kebiasaan kita di offline itu jadi berubah gitu. Jadi kalau online itu akan menghambat kita produktif. Jadi kalau nggak produktif, itu juga stres gitu. Nah terus dari dress up ini ya udah teman-teman ketika memang kuliah, ketika rapat, ya udah berpakaian seperti layaknya teman-teman rapat dan kuliah gitu. Selain itu juga dress up ini juga meliputi teman-teman ya lebih untuk memperhatikan diri teman-teman. Jadi ya jangan sampai ketika kita pandemi, kita udah di rumah aja, kita udah lama online, lama ketemu orang, kita ketemu orang lagi karena kita offline, kita nggak ada perubahan ada di diri kita gitu.
harapannya bisa ada sesuatu hal yang baru yang berkembang dari diri kita gitu. Jadi jangan sampai yang glowing itu cuma muka aja gitu, tapi jadi dari skill, penampilan dan sebagainya, kepribadian itu juga harus glow up gitu. Jadi itu sih kaitannya dress up. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu yang namanya mengkaji lebih gitu kan. Jadi bukan kajian aja gitu ya, tapi diri kita juga harus dikaji. Kita sukanya apa untuk me time gitu. Kan kita butuh banget untuk me time. Seramai-ramainya orang, suka sama orang, suka berkumpul sebagainya, ini juga butuh waktu untuk sendirian. Nah, di situ teman-teman juga bisa merefleksikan diri teman-teman maunya gimana, arahnya gimana, apa yang teman-teman rasakan. Jadi teman-teman jadi lebih prepare lagi untuk next stepnya mau kemana aja, mau siap ngadepin apa aja, tantangannya apa aja, dan lain-lainnya gitu. Dan yang terakhir adalah cari metode apa yang teman-teman kira-kiranya enjoy untuk selama kuliah online gitu kan. Aku dulu kalau kuliah offline itu jarang banget mencatat gitu kan ya. Nah kalau online, kalau nggak mencatat, makin lupa gitu kan ya, makin lupa bun. Ini mau nggak mau aku berusaha untuk mencatat gitu kan, supaya apa? Supaya lebih nyantol juga gitu. Jadi aku juga memodifikasi. Misalnya kalau aku nggak catat, aku VN aja tuh omongannya dosen gitu kan. Karena kita nggak bisa recording ya kalau itu sendiri. Jadi di recording aja. Atau teman-teman juga bisa belajar, bukan hanya belajar di via kuliah gitu kan, tapi teman-teman juga harus belajar tentang diri teman-teman. Misalnya ya teman-teman nonton YouTube yang self improvement dan sebagainya kayak gitu. Cari metode apa yang paling kamu suka, kalian membaca, mendengar, menulis gitu. Kalau aku pribadi sukanya mendengar. Kalau itu sukanya apa? Sama, kadang mendengar sama membaca. Baca ya. Aku iri banget sih sama orang-orang yang suka membaca. Jadi udah nggak usah insecure ya sama teman-teman yang hobi membaca, hobi mendengar, nggak masalah, kita sama-sama semua karena punya kerennya masing-masing. Betul. Kita nggak bisa memaksakan apa yang orang lain suka kayak gitu. Baca HP juga baca kok ya kan? Baca HP, baca HP ya. Baca HP, dengerin podcast. YouTube aja gue dengerin. Kalau itu kan nonton nggak ya? Kalau YouTube tuh gue dengerin, gue tinggal aja kayak sambil ngapain kayak gitu. Sering-sering berberes misalnya beresin kamar dan sebagainya. Oh ya, aku punya satu tips juga buat teman-teman. Ini aku juga dapatkan dari yang aku tonton. Itu adalah teman-teman kalau bisa, masih bisa mungkin dibedakan antara ruang kerja teman-teman dan ruang teman-teman tidur gitu. Misalnya teman-teman tidur gitu kan ya, terus udah teman-teman belajar atau rapat atau nge-zoomnya jangan di kamar tidur, jangan di kasur ya, entah di luar kan atau di kamar sebelah kan. Kenapa? Karena ya itu akan mempengaruhi juga dalam performa kita. Kita akan lebih malam, kita akan cenderung mainnya rebahan dan sebagainya gitu. Jadi kalau emang bisa memungkinkan di lokasinya memang bisa pindah-pindah, nggak masalah. Kalau di kos kan, kos kita kan cuma ya udah lah ya, kamar, jadi nggak apa-apa. Ya udah yang biasa kita rebahan, ya udah deh ngezoomnya nggak usah di kasur, di meja, di lantai gitu. Itu situ juga benar-benar impact banget. Jadi aku dulu satu kamar ya udah nugas di kasur, ya kan, tidur di kasur, nyemilnya di kasur gitu kan, ya ampun kayak ya ampun kehidupan macam apa ini gitu kan. Nah jadi tempat segalanya, sedangkan kasur itu kan tempat untuk istirahat gitu kan. Semangatnya beda nih ketika kita bekerja di atas kasur dan di atas kursi, di atas meja gitu. Jadi ya udah cari tempat-tempat kayak gitu yang kira-kira bisa ngecas energi teman-teman. Atau teman-teman bisa pindah sesekali misalnya ke kafe gitu kan, misalnya kafe mana gitu kan ya, atau teman-teman ke perpustakaan yang membuka masa-masa pandemi gitu sih. Jadi semangat aja terus. Oke, jadi ini adalah closing statement nih, tahap akhir kita nih ya, penutupan di podcast kita hari ini. Nah, kira-kira nih, Mimil ada closing statement nih buat rekan-rekan dan pesan-pesan gitu ya buat yang saat ini lagi stres ringan, sedang berat nih. Kayaknya aku lagi stres sedang. Gini. Berarti udah ngaku ya. Gimana nih Mimil, silakan. Oke, kalau ditanya closing statement gitu kan ya, pasti pesan, harapan, semangat gitu ya. Pasti teman-teman sudah sangat bosan dengan kata semangat dan menganggap kayak udah cuman ya kita sebagai orang lain cuma bisa memberikan semangat karena kekuatan sebenarnya dari diri kalian sendiri. Mau sekuat apapun orang lain memotivasi kalian, kalau dari kitanya aja nggak mau menerima dan kita memang merasa nggak sanggup atau kuat ya nggak akan masuk gitu. Jadi kuncinya adalah semoga teman-teman selalu kuatkan apapun yang teman-teman jalan sekarang, apapun yang teman-teman lalui sekarang. Aku tahu nggak mudah. Kita semua punya nggak mudahnya masing-masing, tapi yakin aja setiap apapun yang misalnya Tuhan kasih kita pasti bisa gitu melewati itu. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kita hari ini sedih, jangan-jangan besok kita senang. Hari kita senang, besok kita sedih. Ya kayak gitu aja, namanya hidup berproses gitu kan. Ya nggak selamanya senang, nggak selamanya sedih gitu. Dan intinya ketika teman-teman sama sedih, teman-teman marah, kecewa dan sebagainya, teman-teman jangan lupa untuk mengakui diri sendiri. Gitu. Jangan sampai teman-teman terlalu banyak untuk berpura-pura gitu. Aku nggak bilang pura-pura itu nggak baik ya, bisa gitu. Jadi kita memang harus
dituntut misalnya harus tetap semangat dan kuat di depan rekan-rekan kerja misalnya kan gitu ya, itu wajar banget. Cuman minimal kita nggak bisa jujur orang lain nggak apa-apa, tapi minimal banget ke diri kita sendiri deh, kita harus jujur gitu. Jangan lupa untuk jujur sama diri sendiri, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri atas kinerja teman-teman selama ini yang udah mau berusaha, berjuang dan bertahan sampai hari ini. Terima kasih udah mau bertahan meskipun bukan karena orang lain, seenggaknya untuk diri kalian sendiri. Tetap semangat, tetap kuat, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan gitu kan ya. Semoga kita lekas bertemu, semangat terus, karena emang perjuangan itu butuh derita gitu kan. Supaya kita keluar dari zona nyaman, kita nggak tahu akan ada keadilan apa di luar sana yang terjadi gitu. Tetap semangat aja, jalani aja, insya Allah ada di jalannya selama memang kita luruskan niat, ketulusan gitu kan ya. Pasti ada aja gitu Allah bantu kita. Dan itu aja, semangat itu buat Oke, makasih. Gimana sebelum boleh? Nggak boleh. Maaf nih refleks ya. Semangat ya teman-teman, ingat berserah bukan menyerah gitu kan ya. Teman-teman boleh capek, boleh istirahat gitu ya. Yang penting nggak boleh nyerah, ingat ya. Boleh ngeluh, boleh banget ngeluh, tapi nggak boleh nyerah. Intinya itu kita punya satu alasan untuk meninggalkan, untuk menyudahi semuanya, tapi ingat kita masih punya 99 alasan lainnya untuk tetap bertahan gitu. Minimal bukan karena orang lain, tapi kita karena diri kita sendiri udah berani untuk memilih itu, selesaikan apapun yang teman-teman sudah mulai. Oke, makasih banyak ya Mimil ya udah mau menjadi narsum kita nih episode ke-10 tapi di edisi pertama di 2021. Nah, semoga Mimil tetap sehat juga ya dan semangat terus seperti itu. Oke. Jadi teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya buat rekan-rekan semua. Semoga sobi semua bisa terus setia menunggu podcast kita selanjutnya kayak gitu. Mungkin yang mau ada rekomendasi tema atau saran mungkin bisa langsung hubungi official IG kita ya, PDTV seperti itu. Makasih banyak ya